Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firdawati, stambu Q1A118-185, konsentrasi manajemen, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi dalam Biosistem. Dengan judul jurnal Desain Sensor Suhu dan Kelengasan Tanah untuk Sistem Kendali Budidaya Tanaman Cabai atau Capsicum anime. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tanah, iklim, air, dan sifat tanaman. Suhu udara merupakan salah satu parameter iklim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kelengasan tanah merupakan hubungan tanah dan air yang memiliki peranan penting untuk budidaya tanaman. Tanaman membutuhkan kelengasan tanah dan suhu udara yang ideal untuk pertumbuhan yang optimal. Sistem kontrol berfungsi untuk mengendalikan suhu udara dan kelengasan tanah yang optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Rancangan sistem kendali diaplikasikan menggunakan sensor untuk suhu udara dan kelengasan tanah. Lanjut pada pendahuluan. Pada budidaya cabai merah, unsur hara atau nutrisi dan kelengasan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Unsur hara yang tersedia di dalam tanah akan mudah diserap tanaman untuk pertumbuhannya saat kelengasan tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai. Pemahaman syarat tumbuh tanaman yang terkait dengan kelembapan dan suhu udara, intensitas sinar, kelengasan, dan suhu pada tanah adalah kunci utama agar tanaman yang dibudidayakan tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanaman yang dibudidayakan pada kondisi kelengasan tanah, unsur hara yang memadai, dan iklim mikro yang sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman mampu memberi pertumbuhan optimal pada batang, daun, dan akar. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol yang mampu mengendalikan suhu udara dan kadar air atau lingas dalam tanah. Beberapa penelitian pernah dilakukan seperti Jackson. Sensor-sensor yang digunakan untuk sistem kendali budidaya tanaman cabai sangat menentukan keberhasilan perancangan. Sensor yang digunakan sebaiknya memiliki akurasi yang tinggi dan memiliki respon yang cepat. Dalam kegiatan perancangan sistem kendali untuk budidaya tanaman cabai secara otomatis ini, penelitian terbagi dalam dua tahapan. Tahap pertama yaitu perancangan sensor-sensor yang terlibat dalam aplikasi budidaya tanaman cabai. Kinerja aktuator juga diamati tanpa menggunakan tanaman cabai. Kinerja tersebut meliputi kecepatan respon terhadap pengaktifan aktuator dan durasi waktu kerja aktuator setiap siklus. Tahap lanjutan pada penelitian berikutnya adalah pengujian kinerja aktuator pada tanaman cabai. Lanjut pada rancangan skematik sensor suhu dan sensor kelengasan tanah. Desain sensor suhu pada penelitian ini menggunakan tipe sensor DHT22. Sensor ini mampu mengukur perubahan suhu dan kelembapan di sekitarnya. Sensor yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini sejumlah 3 unit sensor DHT22. Untuk menghasilkan sensor yang layak digunakan dalam budidaya tanaman cabai, maka dilakukan kalibrasi dan validasi sensor. Model yang dihasilkan dari proses kalibrasi ditampilkan melalui persamaan 1, 2, dan persamaan 3. Lanjut pada implementasi penelitian.
Tahap lanjutan dalam perancangan sistem ini adalah perangkaian sistem pengukur dan perekam data menggunakan mikrokontroler. Penyusunan dan perakitan dilakukan dengan menyesuaikan pin input dan output pada masing-masing modul yang digunakan dalam perancangan. Proses kalibrasi sensor kelengasan tanah yaitu dengan membandingkan nilai tegang analog dari sensor kelengasan tanah dan dengan kadar kelengasan aktual. Pengukuran kadar lengas aktual dengan menggunakan teknik gravimetri, yaitu dengan mengeringkan tanah pada suhu 104 derajat Celcius selama 24 jam. Sensor yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah sepasang elektroda yang terhubung dengan penguatan tegangan listrik. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Sistem pengolahan dan perekam data. Sistem ini dirancang dengan menggunakan mikrokontroler ATmega 2560 dengan Baird Arduino Mega. Sistem pengolah dan penampil data ini mampu bekerja 24 jam dengan kemampuan mengolah dan menghitung bilangan-bilangan digital ataupun analog, menerima data dari sensor, menyimpan data, menampilkan data, dan mengaktifkan aktuator. Sistem pengolah dan penampilan data ini dihubungkan dengan sensor suhu lingkungan yaitu DHT22 sejumlah 3 sensor. Aktuator yang terhubung ke sensor suhu ini adalah pompa air. Pompa air digunakan untuk mengabutkan air menjadi butiran halus. Pompa air dan sistem ini terhubung melalui modul relay dan transistor TIP122. Sensor suhu dan pompa sprayer. Dari hasil kalibrasi dan validasi diperoleh model sensor suhu 1 atau DHT22 pada persamaan 1. Model matematika pada sensor suhu 2 ditunjukkan pada persamaan 2. Dari hasil proses validasi diperoleh rata-rata total error sensor 2 adalah minus 0,085 derajat Celcius. Pada sensor suhu 3 diperoleh model pada persamaan 3. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai dari sensor suhu 3 ini adalah 0,014. Dari hasil perhitungan tersebut, sensor suhu 1, sensor suhu 2, dan sensor suhu 3 telah layak untuk digunakan dalam pengukur untuk pengendalian suhu dengan akurasi yang tinggi. Pengujian pada pompa pengabut udara telah dilakukan setelah sensor terkalibrasi. Sensor ini mampu memberikan respon kepada mikrokontroler untuk mengaktifkan pompa setelah melewati nilai. Sensor kelengasan dan pompa irigasi. Nilai kelengasan tanah yang pada suhu yang tinggi menyebabkan pembacaan pada nilai kelengasan aktual menjadi lebih tinggi. Melalui hasil pengukuran dan perhitungan diperoleh model matematik sensor kelengasan 1 atau persamaan 4. Nilai ADC yang tertera pada model matematika sensor merupakan nilai tegangan analog yang telah dikonversi menjadi bilangan digital. Nilai dari perancangan sensor ini telah mampu mempresentasikan bahwa sensor yang dirancang mampu mendekati hasil pengukuran kadar lengas dengan teknik gravimetri. Sensor yang telah dirancang dilibatkan dalam pengukuran kecepatan respon pompa irigasi.
Seluruh sensor kelengasan dihubungkan pada mikrokontroler yang terhubung dengan pompa irigasi. Pompa irigasi yang digunakan adalah pompa akuarium 220 volt dengan daya 20 watt. Sistem penyaluran air irigasi melalui tahap ini adalah sistem tetes. Sistem irigasi dengan menggunakan tetesan air dapat menghemat penguapan. Pompa yang digunakan adalah dalam pengujian kecepatan respons sistem irigasi ini adalah pompa akuarium dengan tinggi maksimal kerja pompa adalah 2 meter. Dari hasil pengujian pada pompa irigasi, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mengaktifkan pompa air adalah 0,01 detik. Pompa dapat aktif setelah mikrokontroler mendeteksi sinyal yang diberikan oleh 3 sensor kelengasan tanah berada di bawah ambang batas nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.